sudah. Siap. Duduk di atas Pak Ustaz. Iya, Ini. Sudah? Sudah. Siap. Oh, ini ya. Bentar ya Bu ya. Pendek itu aren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salli wa nusallimu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil liqa'i. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ينفعنا آمين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أمام الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat dan sempat sehingga sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, sharing bersama untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab taklim, kajian-kajian semacam ini bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Bagaimana berdirinya kita, duduknya kita, berbaringnya kita, santai-santainya kita, fa yatafakkarun. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidak hanya itu, kita kemudian mentafakuri, mempelajari, maka itu menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita untuk bisa kita tiru dan kita tauladani sehingga kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah dan terpilih menjadi umat Rasulullah untuk bisa bersama-sama di surganya bersama Rasulullah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya bukan ibu-ibu lagi, nenek-nenek ini. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Tema yang saya bahas sepertinya nyambung dengan tema yang sempat dibahas oleh Ustaz Jufri pekan kemarin ya. Kalau tidak salah tentang wanita hebat. Saya lihat dari story-nya Buhar tentang wanita hebat di dalam Al-Quran. Muslimah yang cerdas. Nah, nyambung.
bagaimana kekuatan ibu dalam mendidik seorang anak agar anak itu menjadi anak yang salih dan salihah. Pada kajian sore hari ini saya akan membahas lebih khusus dari segi sifat al-wadud yang itu menjadi fitrah seorang wanita yang Allah berikan kepada seorang ibu. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran ukuran wanita idaman. Wanita idaman ini cocok mungkin dari ibu-ibu sekalian yang mau cari mantu bagi anak laki-laki. Apa kira-kira kriteria atau yang cocok? Atau bukan tidak hanya mencari mantu, mungkin sekarang misalkan bagaimana sih ukuran menjadi seorang wanita idaman itu terkait dengan perannya sebagai seorang ibu. Rasulullah SAW menyampaikan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya singkat, tazawwajul wadud al-walud inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Rasulullah SAW memberikan sebuah kriteria bagi yang mau cari pasangan atau cari mantu dan lain sebagainya. Tazawwajul wadudal walud. Kata Rasulullah, nikahilah wanita-wanita yang al-wadud. Al-wadud itu maknanya orang yang punya kasih sayang, orang yang punya cinta yang dahsyat, cinta yang sangat luar biasa. Al-walud dan kriteria yang kedua adalah wanita yang subur. Wanita yang subur yang bagaimana Ustaz? Apakah wanita yang gemoy-gemoy? Ya, nah, bukan ya. Tapi makna di sini adalah wanita yang mudah hamil. Dilirik dikit, hamil. Dicolek dikit, hamil. Nah, Ustaz, saya enggak cinta. Iya, enggak cinta tapi anak songo. Ini al-walud, subur. Lalu bagaimana dengan yang enggak bisa hamil, Ustaz? Maka hadis ini ibu-ibu sekalian atau jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis tidak bermaksud meremehkan orang yang mandul atau orang yang sulit untuk hamil. Kenapa? Karena ada di dalam hadis lain ada 4 wanita yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Salah satunya tidak punya anak, tidak bisa hamil. Siapa namanya? Asia binti Fir'aun. Tidak punya anak. Asia, istrinya Imran. Istrinya Imran. Fir'aun. Asia, istri Fir'aun. Itu yang janjikan oleh Rasulullah masuk surga, tidak bisa hamil juga. Istri lo? Aisyah. Bukan Aisyah, bukan Aisyah, tapi Aisyah. Artinya, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan sebuah pesan bahwa wanita yang subur, wanita yang mau hamil itu menjadi wanita idaman. Karena kalau kita mau melihat ya, realita hari ini, ada yang nggak mau, benar-benar nggak mau punya anak. Loh, beneran? Dan itu ada.
biasanya di kalangan wanita-wanita elit, wanita karir, jadi model, nggak mau hamil takut badannya terus rusak, gembrot dan sebagainya. Maka secara fisik mungkin dia cantik, tapi menurut kriteria Rasulullah tidak termasuk. Sekalipun dia mungkin tidak mandul dalam segi biologis. Tapi kalau kita melihat dan merujuk pada hadis Nabi SAW, bukan kriteria wanita ideal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada momen sore hari ini saya akan lebih pada al-wadud, tazawwajul wadud al-walud, nikahilah di antara kamu wanita yang al-wadud, yang punya naluri keibuan. Kenapa ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti ada kaitannya dengan al-walud? Karena mohon maaf, tantangan hari ini, kenapa banyak kerusakan moral dari anak-anak kita? Sebab al-wadudnya hilang dari seorang ibu. Apa sih al-wadud itu? Kalau secara bahasa saya supaya mudah dipahami, al-wadud itu adalah bagaimana seorang ibu itu bisa bikin nempel anaknya. Al-wadud. Maka al-wadud itu satu akar kata dengan mawaddah. Tahu mawaddah? Mawaddah itu biasanya di surat apa? Pernikahan itu kan? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ar-Rum ayat 21. Mawaddah, kalau mawaddah konteksnya atau objeknya adalah suami, kalau al-wadud objeknya adalah anak, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini fitrah seorang wanita. Al-wadud satu akar kata mawaddah dan akar katanya adalah al-wuddah. Itu ada di dalam surah An-Nahl kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah saya lupa. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alul lahum rahmah wal wuddah. Kok ini enggak saya tajamkan Qur'annya? Ya. Jadi akar katanya adalah al-wuddah. Ya. Kemudian pengembangan katanya al-wadud dan juga mawaddah. Al-waddah maknanya adalah apa maknanya? Maknanya adalah seorang wanita itu bisa membuat orang nempel. Kalau bahasa sekarang, wanita yang dirindukan. Itulah fitrah al-wadud dan al-mawaddah. Kalau jenengan bisa berhasil mawaddah atau al-wadud, ya kita lihat dalam rumah tangga jenengan. Ketika jenengan punya sifat al-mawaddah, maka suami itu senengannya nempel sama jenengan. Sing colek-colek, sing cupit-cupit, ya toh? Sing gemes-gemes. Dan mohon maaf, ini tidak kemudian ditentukan oleh umur, tapi dari awal sampai dengan pernikahan itu, ketika jenengan mampu menjaga al-mawaddah, maka kita lihat banyak pasangan veteran. Banyak veteran. Ya, yang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun pernikahan. Ada yang di atas 50 tahun. 40 tahun ada? 70 tahun pernikahan. Kan umur saya. Pernikahannya umur berapa? Saya sudah Ya kalau 40 tahun termasuk sudah lama.
Artinya ketika mawaddah itu masih ada dalam rumah tangga, mungkin jenengan kondangan, ya kan, karena merasa karena al-mawaddah gandengan. Mungkin orang melihat, oh tuwek kok gandengan. Loh, bukan masalah tuwek apa keseno. Tapi karena al-mawaddah tadi itu jenengan bisa membuat suami itu nempel terus. Ngalem betul. Tapi mohon maaf, Ustaz, buru-buru nempel Ustaz. Suamiku sini muring-muring. Soalnya apa? Berarti jenengan belum mengeluarkan al-mawaddah. Dan mohon maaf, saya sampaikan sekali lagi, al-mawaddah hanya dimiliki dan difitrahkan oleh Allah kepada wanita. Jenengan masa digodho karo bojone. Nakal minyak iki ya. Berarti al-mawaddah. Jenengan santai-santai kemudian suami meluk dari belakang, al-mawaddah. Kasih domasan. Gondol sampai mereka apa? Mohon maaf, ini tidak ditentukan oleh umur, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, betapa Khadijah luar biasanya memberikan al-mawaddah kepada Rasulullah. Iya dong, sampai tidak bisa move on. Ketika meninggal, bahkan ketika menikah dengan Aisyah, banyak perkataan Rasulullah yang selalu mengingat dan membandingkan antara Aisyah dengan Khadijah. Bukan bermaksud apa-apa, tapi al-mawaddah yang disampaikan oleh Khadijah itu tidak bisa membuat move on dari seorang Rasulullah SAW. Bapak Ibu ada di sekalian. Sekali lagi, ini al-mawaddah. Ayo diasah. Ini bisa diasah dengan cara apa? Ya dengan cara sendiri. Berpenampilan yang baik depan suami, berkata baik pada suami, dan seterusnya. Sebab apa? Al-mawaddah yang punya istri, yang punya wanita. Seorang suami bersandar di bahu istri itu kenapa? Karena al-mawaddah. Kalau di bahu jalan kan nggak bisa. Tuh bro, sepuluh bahu jalan. Maka sekali lagi, ibu-ibu sekalian, inilah kemudian kenapa Rasulullah SAW mengkategorikan al-wadud menjadi seorang ibu yang sangat dahsyat. Kalau al-wadud konteksnya apa? Konteksnya adalah objeknya anak. Kalau mawaddah objeknya suami, dengan selesai di situ, maka nanti akan berpotensi kepada al-wadud. Ketika jenengan subur tapi mohon maaf tidak punya al-wadud, mudah hamil tapi tidak punya rasa ingin nempel anaknya, maka hilang. Sebab kegagalan seorang ibu dalam mendidik anak adalah hilangnya al-wadud dalam pengasuhan. Ibu bukan lagi tempat sandaran, ibu bukan lagi tempat curhatan. Dan kalau kita melihat fenomena hari ini, Masya Allah, luar biasa. Dan gak mau lihat di tongkrongan tempat kafe, kenapa kok mereka gak mau pulang? Kenapa mereka gak suka atau gak betah di rumah? Sebab apa? Karena al-wadudnya ibu hilang. Kenapa kamu kok bertahan di sini sampai 2 jam, 3 jam? Iya, aku lagi mulai diomelin makku. Ada yang beralasan kan karena sayang, no. Karena al-wadud hilang. Sehingga saya bilang tadi, ibu bukan lagi tempat berpulang dia. Ibu bukan tempat curhatan dia. Ibu bukan tempat sandaran dia. Sebab apa? Ibunya ngomel terus. Padahal Rasulullah mengatakan tazawwajul wadud. Ibu itu al-wadud. Kalau mau ngomel, ngomelnya jangan membuat resah anak. Sebab apa? Ketika ibu itu tidak dirindukan oleh seorang anak, gagal. Prosesnya hilang. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kekuatan ibu dalam mendidik anak soleh dan solehah? Asahlah al-wadud. Apa al-wadud tadi?
kasih sayang atau kemudian bagaimana seorang anak itu ingin bersandar, ingin curhat, ingin diskusi kepada siapa? Atau kalau bahasa saya, bagaimana al-wadud itu adalah ikatan hati seorang anak. Bagaimana bisa panjenengan itu mengasah ikatan batin. Al-wadud. Al-wadud ikatan batin. Dari mana mengasahnya? Dari bayi atau bahkan sejak hamil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 itu kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat ini memberikan sebuah pesan mendalam terkait dengan apa? Tahapan untuk meraih atau mengasah al-wadud. Yang pertama, waja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Ini lebih khusus anak yang masih kecil, 0 sampai 2 tahun atau usia balita. Berarti usia 5 tahun ke bawah. Dan ini stimulus yang harus dengan asah. Ustaz sekarang kelewat, mungkin jangan punya anak, punya cucu, asah. Dengan cara apa? As-sama, pendengaran. Maka stimulasi seorang ibu pada fase ini jangan sampai terlewat. Jangan serahkan orang lain. Terutama ibu-ibu hari ini. Dengan punya anak perempuan, kok 2 anak bayi, tolong sekali lagi, ini stimulasi yang tidak bisa diwakilkan siapapun. Sebab apa? Ketika kita berkomunikasi sejak hamil atau anak itu lahir, suara ibu itu direkam. Dan suatu ketika pada momen-momen tertentu, suara itu akan terekam, akan di-recall kembali. Oh, ini suara ibu. Dibuktikan dengan apa? Ketika bayi itu nangis, ketika ibu bilang cucu, selesai. Betul? Sebab apa? Anak itu merekam as-sam'u, pendengaran, stimulus. Percakapan seorang ibu harus terus. Jadi itu harus diwakilkan. Baik neneknya atau siapa. Namun kegagalan seorang ibu hari ini adalah ketika nenek menyusui nenek sibuk dengan HP. Sekarang begitu kayaknya. Walaupun banyak kemudahan, sekarang kan sudah ada pompa ASI, sehingga perlu capek-capek gendong, ya kan? Simpan di kulkas, kasih botol, udah nggak repot. Ibunya udah nggak repot gendong. Ada alat goyang. Tapi kalau kita melihat orang tua kita dulu nggak tahu ilmu parenting, nggak tahu ilmu seperti ini. Tapi karena al-wadud, rela gendong tawang, kemudian gak turu. Padahal dia nggak tahu ilmu parenting. Tapi karena al-wadud, maka ini jadi pesan bu. Jenengan, atau mungkin ada jenengan, atau nanti anak mantu jenengan sampaikan. Sebab apa? Ini nggak bisa diwakilkan. Al-wadud nggak bisa diwakilkan. Ya. Maka ASI ketika menetek itu, atau sekalipun nggak netek langsung, itu momen diskusi anak. Komunikasi seorang. Ya Allah, anak soleh, anak ganteng, jadi anak baik. Saya sih komunikasi. Dan suatu ketika momen-momen tertentu dia nangis terekam diri kolak, oh suara ibu, suara yang menenangkan, suara yang menyejukkan. Yang kedua, yakni apa? Wal absar, penglihatan.
terutama anak yang bayi. Di umur 0 sampai 6 bulan jarak pandang bayi kurang lebih 30 cm. Ini riset. Maka dulu ketika Rasulullah SAW gudang cucunya, apa gudang? bahasa Indonesia wis gudang, apa gudang? Ya, menimang. Cucunya ketika bayi itu selalu mendekatkan wajahnya. Hasan dan Husain dan Umamah itu kemudian menjulurkan lidahnya, budok biar anaknya guyu. Dan itu sunnah Rasul. Secara tidak langsung anak itu men-scan wajahnya. Seorang ibu yang kemudian mendekatkan wajahnya budak, halo, itu men-scan wajah, dan tanpa disadari sekali lagi, anak itu akan ingat dan men-scan satu ketika dia akan merecall. Apa merecall? Memanggil kembali. Oh, ini wajah ibuku. Dan dari kedua itu, hadirin sekalian, maka lahirlah yang ketiga. Apa? Wal afidata la'allakum tashkurun. Yang kemudian ada ikatan tadi. Anak akan mengalami bau tangan kalau bahasa parentingnya. Apa maksudnya? Semua apa-apa mama, apa-apa ibu, apa-apa mbok, apa-apa emak. Nggak maunya sama mama, maunya sama ibu, betul nggak? Merasakan nggak dulu? Kenapa? Karena jangan mampu menerapkan al-wadud dengan stimulus, dengan pendengaran, dengan stimulus, dengan penglihatan, gitu. Maka suatu ketika dalam ilmu psikologi itu disebut sebagai dependent, tergantung siapa? Ibunya. Maunya sama mama, maunya sama ibu, maunya sama emak, wis mbawa panggilannya, maunya sama mimi. Dependent, fase itu. Sekalipun mohon maaf, jadi kan dijajarkan dengan mungkin wanita-wanita cantik. Ada Luna Maya ya. Ada siapa lagi? Raisa. Dijajar anak itu kan. Kemudian Raisa, Luna Maya, sini nak. Kemudian di sampingnya ada jenengan yang mungkin standarnya standar wanita nasional Indonesia. Kasbiro Ayu. Tapi ketika jenengan sini gandeng sama Raisa sama Luna Maya yang mungkin secara fisik cantik, kira-kira anak milih siapa? Kalau bapaknya suruh milih siapa? Maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ayo Pak, pilih mana Pak? Biar sampai. Tapi karena anak selesai dalam persoalan al-wadud, pendengaran jangan stimulus, penglihatan jangan stimulus, kedekatan batin jangan di-recall. Tidak mungkin milih orang lain. Kenapa? Karena jangan mampu selesai. Maka tapi saya ingatkan, terutama pada ibu-ibu muda mungkin yang melihat di sosial media hari ini, itulah fase terrepot. Itulah fase yang merepotkan, fase yang membuat capek, fase yang membuat kesal, fase yang membuat marah. Fase yang bikin marah, kesal. Maka disitulah Rasulullah mengajarkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira itu kapan ya? Saat fase ini. Melelahkan, meresahkan, capek, bikin marah. Maka kalau kita nggak mau repot, ya. Kenapa kok repot Ustaz? Karena pahalanya surga. Iya kan? Kalau nggak repot, bukan surga, voucher pulsa. Maka soal anak kenapa fase ini repot? Karena pahalanya surga. Kalau nggak mau repot, ya bukan surga. Maka jemaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka sekali lagi, fase ini terutama 0 sampai 2 tahun. Jangan serahkan orang lain. Jangan serahkan orang lain. Sebab apa? Ini fase mengasah al-wadud. Orang kita zaman dahulu tidak tahu parenting, tidak tahu ilmu seperti ini, tapi naluri al-wadud rela dia berkorban. Sehingga apa? Yang dihasilkan, yang dilahirkan anak-anak hebat. Kalau kita melihat bagaimana para ulama kita terdahulu menjadi ulama-ulama super power, ulama yang super, itu karena ibunya al-wadud. Atau mungkin kita anak jenengan hebat karena jenengan punya al-wadud. Tapi kalau kita melihat anak-anak kita hari ini, karena orang tua hari ini tidak punya al-wadud. Sebab apa? Tidak mau repot, ya? Tidak mau repot. Orang tua dulu ketika anak nangis, diapain? Digendong, dialihkan. Itu burung tuh. Itu ada pesawat. Itu ada buah, itu ada pohon. Orang tua hari ini nangis ya bang. Baby shark. Saya tidak langsung dia mengajar kepada anak. Suatu ketika kamu sedih ada gadget yang menghibur. Ketika kamu sedih, kamu marah, kamu butuh pertolongan, ada gadget. Tuh, kayak kita. Ini sebagai orang tua atau sebagai nenek, sampaikan. Sebab apa? Kalau al-wadud hilang, maka tidak salah ketika maka banyak pertanyaan begini, Ustaz, gimana caranya memisahkan anak dengan gadget? Saya kembalikan dengan pertanyaan yang sama. Jangan mau repot. Maksudnya gimana Ustaz? Ketika anak nangis, anak butuh, hadirlah. Jangan kasih gadget. Orang tua hari ini nggak mau repot. Ya. Maka diri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hari akan dirasakan. Apa? Orang-orang yang nggak mau repot itu, ketika anak sudah beranjak dewasa, ketika dia mengalami sebuah problem, dia lebih memilih gadget atau berbagi cerita melalui media sosial, bukan pada ibunya. Sebab apa? Karena tadi tidak mau repot. Mungkin di antara kita sudah jangan merasakanlah, atau mungkin diri kita, kami pribadi, ketika kami mendapati sebuah masalah dalam rumah tangga, kami curhat juga kepada ibu. Dan itu masih saya lakukan sampai hari ini. Kenapa? Atau mungkin anak-anak jenengan sebagian, ketika ada masalah, datang ke rumahnya, cerita aku ambek bojone ini, ambek anakku gini. Itu sekali lagi hadirkan al-wadud, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kasih mereka kasih sayang. Sabarlah. Banyak orang yang mengalami masalah lebih dari kamu. Karena memang banyak orang tua hari ini yang juga salah dalam masalah al-wadud. Ketika anaknya pulang curhat, dibelo anaknya, anakku mbok rapi ini tukaran sama mantunya. No, itu bukan penyelesaian masalah, bukan al-wadud. Bukan al-wadud, menang sendiri. Tapi jangan mampu memberikan perasaan sabar. Sehingga apa? Ketika al-wadud tidak biasa, salah satu efek buruknya adalah ketika diperintah ngeyel. Bukankah Allah memberikan pelajaran kepada kita? Ketika Allah memberikan sebuah perintah, Allah selalu memberikan haknya kepada kita. Contoh, di dalam surah Al-Quraisy, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
maka hendaklah mereka itu menyembah Tuhan pemilik rumah. Al-Bait maksudnya Ka'bah. Yang punya Ka'bah itu apa? Allah. Sembahlah Allah. Kenapa kok disuruh perintah nyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bukankah Allah telah menunaikan hak dengan cara apa? Memberikan makan sama kamu, menghilangkan lapar, memberikan keamanan sehingga kamu tidak takut. Maka ketika Allah perintahkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Allah sudah kasih kamu makan, Allah sudah kasih kamu tidak lapar, Allah sudah kasih kamu keamanan. "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka orang-orang terdahulu nurut sama Allah. Apa pelajarannya? Ketika anak kita sulit dikasih tahu, karena kita masih belum menunaikan haknya dengan penuh. Terkait dengan pendidikan masa usia dini, al-wadud belum terasah. Maka ketika dewasa, mohon maaf, dikasih tahunya ini, suruh perintahnya. Kenapa? Karena belum kita tunaikan hak kita. Karena perintah itu kaitannya dengan hak. Kewajiban itu kaitannya dengan hak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, maka sekali lagi kajian sore hari ini adalah asah al-wadud. Apa al-wadud? Rasa cinta yang kemudian bisa dirindukan. Bagaimana dengan bisa menjadi seorang ibu yang dirindukan, itulah al-wadud. Sebab apa? Karena al-wadud ini menjadi pemecah masalah terkait dengan pendidikan. Tidak hanya itu, al-wadud juga memberikan kekuatan pada ibu yang menanggalkan rasa sakit. Jadi, tapi secara umum tidak ada ibu yang tidak hebat. Semua ibu hebat. Semua ibu ketika dia hamil, dia sudah mengandung, melahirkan, itu mungkin sakitnya, capeknya. Tapi karena naluri seorang ibu al-wadud dilaksanakan, sekalipun mungkin kurang sempurna. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah al-wadud juga memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi fase yang repot tadi. Walaupun dalam prakteknya memang al-wadud itu kadang-kadang juga bikin nggak sabar. Contoh, ketika anak rewel, kira-kira yang paling sabar dan yang tidak sabar siapa? Yang paling sabar itu ibu atau bapak? Hah? Yakin. Ketika anak rewel, bapaknya tidur. Pak, anak kita sakit, Pak. Sabar, Allah akan menjaga anak kita, ya kan? Pengalaman pribadi. Jadi ketika anak saya sakit, ya memang itu kodratnya al-wadud kan saya lagi itu al-wadud adalah seorang wanita. Walaupun kadang-kadang prakteknya kadang tidak membuat sabar seorang ibu. Artinya tanggapnya seorang ibu dengan seorang bapak beda. Ya kan? Bapak masih sabar dengan ngantuknya, masih sabar dengan tidurnya. Ibu masih gelisah, Pak, anaknya panas, Pak, enak gitu, sabar, saya tutup rumah sakit ini. Menisuk. Betul? Itu pengalaman pribadi. Karena al-wadud hanya pada itu. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pertanyaannya, kita mau repot atau tidak? Kalau kita mau repot, maka nanti akan menunggu hasil. Itu. Jadi kita mau repot mengasah dan mendidik anak dengan al-wadud, maka kita akan menunggu hasil. Ketika dewasa nunggulah
Hasil kabar, ma, aku naik pangkat, ma, aku naik jabatan, ma, aku naik ini, ma, aku naik itu. Tapi kita nggak mau repot, juga nunggu hasil. Ma, aku di Polres, loh, silaturahmi sama Pak Kapolres, enggak, mau ketangkep, ma. Kalau kita nggak mau repot, ya nanti ya tinggal nunggu hasil. Ma, aku di BNN dong, ngapain kamu silaturahmi? Iya, ketangkep narkoba. Nauzubillah min. Maka sekali lagi, karena mengasuh anak itu pahalanya surga, pasti repot. Dan kuncinya di ibu. Kuncinya di ibu. Al-wadud, al-walud. Dia punya rasa sayang, dia punya sifat kerinduan. Al-walud, dia mau hamil. Sehingga apa? Nanti akan dapat hasil. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada intinya al-wadud adalah bagaimana kita mampu menjalin ikatan hati batin seorang ibu dengan anak. Sebab apa? Ketika al-wadud, maka selesai sudah pengasahan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa fa innal qalbi al-malik wal a'dha'il junud. Apa kata Ibnu Taimiyah? Hati itu raja, sedangkan anggota tubuh yang lain itu pasukannya. Artinya apa? Ketika kita jenengan, mohon maaf, mampu mengikat hati anak itu, sekalipun dia menemukan al-wadud yang lain, dia menemukan pasangan di luar, dia menemukan teman di luar, dia menemukan teman kerja di luar, tapi jangan mampu al-wadud, hati pertama dari itu, ketika dapat masalah pulangnya ke jenengan. Ketika mendapati masalah besar, pulangnya ke jenengan, curhatnya ke jenengan, ke ibu. Kenapa? Karena jenengan mampu al-qalbi, mampu mengikat hati. Sekalipun anak kita keluar, ketemu dengan suaminya atau istrinya, atau ketemu dengan anaknya, ketemu dengan teman kerja yang mungkin menurut dia baik, tapi suatu ketika dia mendapati sebuah masalah, dia dengan mampu mengasah al-wadud kembali. Dan jadi sekalian yang dimulakan oleh Allah, ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu, ya, terutama ibu-ibu. Andai kata ibu itu, mohon maaf ya, suka ngomel, sekali lagi, jangan ngomelnya itu bikin resah. Ini sebenarnya didukung juga, tapi nggak boleh ditiru ya. Andai kata ada seorang ayah keras, main tangan, di situ al-wadudnya ibu. Anak ditambah, wah, sini, al-wadud ibu keluar. Jangan malah ikut ngomel. Peluk nasi. Dan dalam kaitannya dengan pendidikan dalam rumah tangga juga, istri tidak usah terlalu banyak terlibat dalam mengatur. Dan bagaimana sampaikan ke suami, biar suami yang ngomong. Sehingga kaitan dengan aturan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, itu biar bapaknya. Dia kan nggak usah ikut-ikut. Kenapa? Karena khawatirnya al-wadudnya hilang. Terus kadung, tidak ada kata-kata terus kadung. Masih ada waktu. Siapa? Anak jenengan, cucu jenengan, dan seterusnya. Tidak ada kadung di sini. Maka kemudian sekali lagi, kunci pengasuhan terletak pada ikatan hati seorang ibu dengan anaknya. Yakinlah, ketika ikatan hati itu terikat, maka anak kita akan mengetahui kepada siapa dia akan kembali. Di saat kemudian hari dia akan mengalami kondisi terburuk, kondisi tersakit, maka kembali kepada ibunya. Dan insya Allah duduknya kita hari ini menjadi modal. Ya, modal apa? Kita tahu, oh begini. Sebab apa? Allah menyindir kita di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 itu ya. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, pasti beda.
Kalau bahasa saya, apakah sama sih ibu-ibu yang rajin taklim setiap minggu namanya Al-Huda ini dengan ibu-ibu yang tidak pernah ngaji? Itu bahasa sindiran dari Allah loh. Hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat yang ke-9, potongan ayat. Ayat yang ke-9 Az-Zumar. Tentu berbeda. Orang yang paham ilmu parenting atau ilmu sering taklim akan berbeda pengasuhannya dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji. Ustaz, saya sudah ngaji, saya sudah menerapkan, tapi kok anaknya masih begitu? Tenang, Allah melihat proses. Allah melihat proses, bukan pada hasil. Sebab banyak anak yang baik tapi dihasilkan dari proses yang buruk. Contoh, kok bisa Bu ya anak sampai lu hafal Quran? Yo, berdino tak kepui. Lek gak ngafal lo tak pecut. Lek gak ngafal lo tak antemi. Kan buruk juga. Dihisab oleh Allah. Nabi Nuh tidak termasuk orang tua yang gagal. Walaupun 1 di antara 5 anaknya kafir. Bahkan di penghujungnya di surah Hud itu kan, ya bunayya rukam ma'ana. Anak yang mungkin paling bandel. Ini tingkat kebandelan anak itu bukan anak itu misu, anak itu berzina, anak itu maling, bunda. Tapi anak paling bandel itu ketika kafir. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan anak kita jahat, anak kita nakal, anak kita betik selama masih ada iman dengan Allah. Nabi Hud mencontohkan ketika di penghujung, ketika banjir bandang itu kan, apa yang dia serukan kepada anaknya? Kan'an itu. Ya bunayya rkam ma'ana. Dengan panggilan lembut dan kasih sayang, wahai anakku sayang. Ya bunayya, bunayya itu artinya anakku yang aku sayang. Padahal terlihat dari akidahnya jelas kafir. Tapi Nabi Hud masih mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku sayang. Irkam ma'ana, ayo sama bapak. Naik kapal sama ayah, naik kapal sama abi. Karena orang-orang yang naik kapal pasti tidak selamat. Bisa gak kita manggil anak kita sayang dalam kondisi apapun? Sulit. Kita kan kalau manggil anak kita sayang kan saat pinter ya kan, mau hafal Quran ya, tampil di depan, anakku sayang, masya Allah anak sayang. Coba ketika anak kita membawatik, oh anakku sayang, Syaiton. Bisa nggak coba kita praktekkan ketika dalam kehidupan kita, ketika anak kita mohon maaf terlihat mungkin nakal secara manusiawi lah, tidak kafir maksudnya gitu, tetap kita panggil sayang, bisa nggak? Sulit. Bentar. Ibu juga belajar sih. Kami sedang proses belajar mengatur di situ. Ketika anak putih mungkin tingkahnya mulai bertingkah, panggil saya. Saya rasa itu Ibu, dengan Allah SWT cukup yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi poin pentingnya sore hari ini asal al-wadud. Apa al-wadud? Ibu yang dirindukan. Hashtag hari ini adalah ibu yang dirindukan. Nanti insya Allah suatu ketika akan saya bahas lagi ibu yang dirindukan part 2. Masih banyak pembahasan, ya. Terima kasih dari saya. Ada pertanyaan? Ini Pak Ustadz tadi yang Al-Anfal di ayat 8. Tadi yang di atas tadi soal 175 saja. Yang tadi kayaknya ngomong 78. Kayaknya di 73 deh. An-Nahl ayat 78. Enggak ada. Batasnya 75. Ada. Kok boleh Pak? An-Nahl ayat 78. Itu memang urutannya. Dimanapun ayatnya berada, di Al-Mulk juga sama. As-sama, al-absar, al-afid. Jadi pendengaran, penglihatan dan
hati. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang tanyakan? Semoga untuk kalau misalkan ada pertanyaan. Tidak ada, kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan. Amin. Semoga jenengan semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengasuh, mendidik, menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala dengan amanah menjadi seorang ibu. Dan kita doakan para anak-anak kita atau ibu-ibu kita hari ini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan juga untuk menjaga dan merawat al-wadud yang mungkin hari ini mulai terkikis. Dan itu tugas dia dengan Bu, untuk memberikan pelajaran, memberikan informasi dengan cara al-wadud. Bukan kemudian menyalahkan, bukan dengan cara mendiskriminasi, apa ibu nak cocok ini aja. Kasih al-wadud, peran ibu. Ya. Kemudian juga kita doakan semua anak cucu kita diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh yang saleh. Yang berbakti kepada Allah Taala dan orang tuanya dan senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Amin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين والصالحات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي من ذريتي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. والعفو منكم وآخر دعوانا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Foto bersama ya? Foto bersama mau? Tapi kita tutup dulu. Oh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Mas Ustaz Ananda ya. Ustaz Ahmad Mujahid bisa kita memanfaatkan dan untuk kalau kita bisa lucu nanti. Nah, selanjutnya mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ibu di belakangnya Pak Ustaz. Pak Ustaz di situ kan. Pakai ini, fotonya pakai tongsis. Biar bisa ikut semua. Oke. Terima kasih, alhamdulillah ujian nasional ini bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti akan ada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini